أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15 ini, Allah menerangkan hakikat iman yang sebenarnya, yaitu bahwa orang-orang yang diakui mempunyai iman yang sungguh-sungguh hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa keraguan-raguan sedikit pun, dan tidak goyah pendiriannya apapun yang dihadapi. Mereka menyerahkan harta dan jiwanya dalam berjihad di jalan Allah semata-mata untuk mencapai keridhoannya. Orang mukmin di dunia ada 3 golongan. Pertama, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu dan berjihad fisabilillah dengan harta dan dirinya. Kedua, orang yang tidak mengganggu harta dan diri orang lain. Ketiga, orang yang mendapatkan kemuliaan, ambisi, ia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Mereka itulah orang-orang yang imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti orang-orang Arab Badui itu yang hanya mengucapkan beriman dengan lidah belaka, sedangkan hati mereka kosong, karena mereka masuk Islam itu hanya karena takut akan tebasan pedang, hanya sekedar untuk mengamankan jiwa dan harta bendanya.
Pada suatu hari, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih. Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Berdasarkan keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah kita coba sedikit memaparkan hakikat jihad dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun perlu disampaikan bahwa belakangan ini sering kita dengar makna jihad itu bernuansa perang semata, memikul senjata ke medan pertempuran. Ini benar, tapi hakikat jihad itu sendiri lebih luas dari sekedar berperang di medan juang. Jikalau jihad itu hanya dimaknai berperang seperti itu, maka bagi orang-orang yang hidup di lingkungan seperti kita, seolah-olah lepas dari tanggung jawab jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad secara harfiah berasal dari akar kata jahada, mengandung arti bersungguh-sungguh. Selanjutnya akar kata itu ditambah satu huruf alif, maka menjadi jahada, artinya mencurahkan segala kemampuannya. Di dalam Kamus Arab Indonesia, kata jihad dimaknai berjuang, dan kata bendanya menjadi jihadan, artinya perjuangan, sedang pelakunya disebut mujahid, artinya pejuang. Di hadapan umat Islam terbentang sangat luas lapangan jihad untuk menegakkan dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta demi kejayaan Islam dan umatnya. Inilah yang disebut jihad fisabilillah itu. Bagi orang yang beriman kepada Allah, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Mereka berjuang dengan segenap kemampuan, baik tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hujurat ayat 15 tadi. Menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Al-Azhar, dia berpendapat bahwa jihad itu bermacam-macam. Pertama, jihadul harbi, yaitu jihad perang. Yang dimaksud jihadul harbi di sini ialah jihad perang yang sebenarnya dengan menggunakan senjata dan sejenisnya. Hal ini memang diperlukan atau bahkan menjadi suatu keharusan di saat keadaan menghendakinya. Misalnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya ketika perang Badar, perang Uhud, dan lain-lain sebagainya. Dan juga di negara kita pada saat memperjuangkan negeri kita dari penjajahan-penjajahan, yaitu tanggal 17 Agustus
1945 adalah suatu momen yang sangat penting untuk kita ingat bahwa kita harus menjadi insan-insan yang merdeka. Diharapkan kita mampu untuk membangun diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini agar jaya selamat dunia dan akhiratnya. Dalam menyikapi kondisi seperti ini, hendaknya kita sadar bahwa melawan mereka tidak harus dengan senjata otomatis, tetapi dengan pemikiran kembali. Kita dan juga generasi kita harus mengatur strategi yang tepat dan tidak tergesa-gesa. Di antaranya dengan penjagaan yang ketat dari seluruh manuver yang dilancarkan mereka melalui teknologi komunikasi yang dewasa ini semakin gencar mereka lakukan. Kita harus mau dan mampu mempererat persatuan dan kesatuan umat Islam dengan siapa dan dari manapun, asalkan memiliki niat dan tujuan yang sama. Mari kita harus jembar dan siapa. Mari kita harus jembar dan siap membentuk barisan yang bersih dan rapi, menghilangkan segala bentuk kebencian dan permusuhan di antara kita, mengembalikan segala persoalan yang diperdebatkan kepada sumber hukum yang sebenarnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jika sudah demikian, andaikan terjadi perbedaan pendapat dalam masalah furu', hendaknya kita semua saling menghargai, karena semua akan berpulang kepada Allah. Dialah yang akan menilai segala sesuatunya. Mari kita lihat di surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Mari kita untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga kita akan ditunjukkan oleh Allah mana jalan-jalan yang benar dan mana jalan-jalan yang sesat. Bila kita sudah mengetahui jalan yang benar, maka kita berupaya untuk beristiqomah di dalam hidup ini sampai kita meninggal nanti, diupayakan dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengetahui bahwa jalan itu adalah jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat, maka kita berupaya sekuat mungkin untuk tidak mengikuti langkah-langkah mereka. Kita doakan diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini agar senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6 sampai ayat 8. Yang kedua, jihadun nafsi, jihad di dalam diri. Yang dimaksud dengan jihad ini adalah seorang mukmin harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaannya. Karena betapapun banyak kendala dan petaka yang dihadapi manusia dalam mengarungi kehidupan ini, godaan yang menggiurkan dan rayuan yang memabukkan,
terkadang akan melemahkan iman dan takwa kita. Disinilah tiap kita diharuskan berjihad dalam rangka menjaga dan memelihara iman dan takwa kita. Dalam pengertian jihad ini pula, seorang mukmin dituntut mampu mengontrol serta mengendalikan hawa nafsunya dari segala bentuk penyimpangan, baik dalam akidah, dalam ibadah, maupun akhlak sehari-hari. Dan jihad inilah jihad yang terberat dirasakan oleh kita. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, afdalul jihadi ayyujahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama adalah seseorang yang berjihad di dalam dirinya sendiri guna mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian jihad yang ketiga, jihadul usrah, jihad di kalangan keluarga. Di sini tergambar oleh kita bahwa tuntutan yang tidak boleh diabaikan oleh seseorang mukmin, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri dan membina keluarganya, dan berusaha pula untuk mampu menegakkan akhlakul karimah di dalam kehidupan keluarga. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan kita mohon kepada Allah agar keluarga besar kita dan anak-anak cucu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan takwa. Surat Ghafir ayat 8-9 bisa kita perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan diri kita beserta keluarga besar kita di dalam surganya, manakala dalam hidup ini kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita perhatikan hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan generasi kita mengalami kemunduran. Hendaknya hal-hal itu segera dihindarkan. Misalnya dalam keseharian kita mungkin sering mengalami hal semacam ini. Sudah ada adzan maghrib tiba, sudah berkumandang, tapi anak-anak malah nonton TV. Akhirnya mereka lupa sholat. Terkadang bila malam datang, putra-putri kita belum pulang hingga larut malam, orang tua malah ongkang-ongkang. Ini adalah sebuah contoh yang tidak baik. Maka hendaknya kita berpesan kepada anak dan cucu kita, apabila adzan sudah dikumandangkan, maka hendaknya kita bersiap untuk melakukannya. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksaan api neraka. Bisa dilihat dalam surat kedua ayat 238 tentang menjaga sholat, dan juga surat kedua ayat 45 sampai 46 surat Al-Baqarah. Tapi anehnya orang ini tadi, ketika ayamnya di waktu petang belum pulang ke kandang, orang tua merasa was-was, kadang pusing, gak kepalang.
Bagaimana anak kita mau soleh jika keadaan anak tidak dididik untuk menjadi orang yang soleh dan solihah? Orang tua harus sadar bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, untuk demikian dibutuhkan jihad yang maksimal dan kontinu agar kita dan keluarga kita selamat dari siksaan api neraka. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan solat yang kita lakukan dan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan dapat membentengi diri-diri kita dari api neraka. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang keempat, jihadul mujtama, yaitu jihad di dalam masyarakat, yaitu kita berjihad dengan cara amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak orang-orang lain mengerjakan kebajikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Dalam prosesnya, jihad ini disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kita dan dengan cara yang halus, menyentuh, bijaksana, penuh kasih sayang, dan penuh kesabaran. Tidak ditumpangi berbagai kepentingan semu, dibarengi emosi, dan tidak dilakukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan bertahap. Dan jihad ini bukan semata-mata kewajiban sekelompok orang seperti ulama, para kiai, para ustadz saja, tetapi kewajiban jihad ini adalah setiap dari kita. Setiap dari kita. Setiap diri kita ada kewajiban untuk jihad fisabilillah. Karena dari amar ma'ruf dan nahi mungkar ini imbasnya akan menyeluruh dan akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika saja di antara kita ada keinginan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, tetapi tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya, maka kita dengan hati kita. Maka marilah kita dengan lisan kita, dengan tangan-tangan kita, dan hati-hati kita, kita pergunakan untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Bila ada sebuah kebaikan, mari kita lakukan dan mari kita dakwahkan. Apabila ada sebuah kemungkaran, marilah kita jauhi dan marilah kita berupaya mengajak agar diri kita, keluarga besar kita, masyarakat untuk menjauhi kemungkaran itu. Karena kita tahu kalau ma'ruf itu mendatangkan sebuah perdamaian, dan ingat bahwa kemungkaran itu hakikatnya adalah mengundang bencana dan malapetaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bisa diperhatikan di surat Al-A'raf ayat 96. Marilah kita berupaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kokohkan Islam kita, mari kita kokohkan iman kita, dan mari kita kokohkan ihsan kita. Seakan-akan
apa yang kita lakukan senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang kita ucapkan selalu didengarkan oleh Allah, sehingga kita akan selalu berhati-hati di dalam berbuat dan berucap. Apakah perbuatan kita, apakah ucapan kita ini benar atau tidak, maka seorang yang beriman kepada Allah, mereka akan berhati-hati di dalam menjaga iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lais radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki para malaikat di langit ketujuh yang selalu sujud kepadanya semenjak mereka diciptakan sampai hari kiamat, dan persendian mereka gemetar karena takut kepada Allah. Bila mana hari kiamat tiba, maka mereka mengangkat kepalanya sambil mengucapkan, Maha suci Engkau ya Allah, kami belum menyembah kepadamu dengan sungguh-sungguh menyembah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat takut kepada Tuhannya yang menguasai mereka, dan mereka melakukan apapun yang diperintahkan. Intinya mereka tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika tubuh seseorang hamba berkerut karena takut kepada Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya berguguran sebagaimana jatuhnya dedaunan dari pohon. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini mampu membakar seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan istighfar dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh dosa-dosa kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jaga, kita kokohkan Islam kita kokohkan iman kita, mari kita tetap taat, mari kita tetap benar, dan mari kita tetap sabar. Dan juga marilah kita khusyuk di dalam sholat-sholat kita, serta marilah kita zakat, infak, sedekah harus kita tunaikan. Dan marilah kita memohon kepada Allah agar puasa kita ini menjadi puasa yang baik. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirona ya Allah ya arhamar rahimin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menjaga diri kita, dapat menundukkan nafsu-nafsu kita untuk menjadi nafsu-nafsu yang mutmainnah, yaitu nafsu yang senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan lupa, marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan perbuatan kita. Bisa kita lihat di surat Al-Ahzab ayat 34 sampai 35. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, doa istri suami kita,
dan juga doa anak dan cucu kita mudah-mudahan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqaika. Wahai Allah, karuniakanlah kepada kami kenikmatan memandang wajah-Mu dan kerinduan bertemu denganmu. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika min syarri masta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka wa an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Wahai Allah, kami mohon kepadamu semua kebaikan sekarang dan yang akan datang, yang kami ketahui atau tidak. Jauhkan kami dari semua keburukan sekarang dan yang akan datang, yang kami ketahui atau tidak. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga, dan jadikan semua perkataan dan perbuatan kami dapat mendekatkan kami kepadanya. Jauhkan kami dari neraka, dan jauhkan kami dari semua perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kami kepada neraka. Wahai Allah, berilah kepada kami semua kebaikan yang pernah diminta Nabi-Mu, dan jauhkan kami dari semua keburukan yang Nabi-Mu meminta dijauhkannya, dan jadikan semua takdir-Mu takdir yang terbaik bagi kami. Amin.